Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Asep Hidayat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya dari fraksi Partai Demokrat untuk Dapil Kota Tangerang. Kami atas dasar kepercayaan dan atas dasar juga dukungan dari masyarakat yang memberikan kepercayaan untuk kami menjadi wakil rakyat yang betul-betul harus memperhatikan apa sih yang menjadi keinginan konstituen sebagai masyarakat, dan kami pun sebagai anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat tentu sudah selalu mendengar apa yang diperlukan, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat, karena itulah fungsi wakil rakyat. Wakil rakyat bukan berarti kita harus duduk saja di meja atau di belakang layar, tapi harus action. Bagaimana harus banyak menguping atau mendengar keluhan masyarakat, bagaimana juga harus memperhatikan masyarakat, dan kita harus turun ke masyarakat, ke dapil. Apa sih yang mereka keluhkan, kita harus respon, termasuk adalah semua masukan-masukan dari mulai komponen masyarakat yang tingkat milenial, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga aparatur daerah termasuk RT/RW. Apa sih yang diharapkan oleh masyarakat? Oh, baik. Lalu selama Bapak mungkin bergerak di bidang tersebut, apa aja tuh Pak kira-kira tupoksi atau mitra dalam institusi Bapak saat ini? Saya ini di Komisi 1, kebetulan saya dari fraksi Partai Demokrat ini, DPD Provinsi Banten, khususnya memberikan kepercayaan saya menjadi Ketua Komisi 1. Komisi 1 ini meliputi mitranya sangat banyak, hampir kurang lebih 18 sampai 20 mitra bidang pemerintah, dari mulai kepegawaian, terus di situ ada juga biro-biro di pemerintah, ada inspektorat, ada BKD, ada juga Satpol PP, dan banyak yang lainnya, termasuk ada KPI, DKI di dalamnya. Artinya bahwa mitra kita termasuk yang sifatnya horizontal, bukan horizontal saja, termasuk adalah vertikal, kepolisian, TNI, Polri, ada Badan Pertanahan, ada hal-hal lain. Jadi bagaimanapun banyaknya, konsistensi kita ya harus kita laksanakan, dan kita harus menjalin hubungan baik sebagai fungsi anggota dewan. Ada 3 fungsi di dalamnya, fungsi monitoring, budgeting, dan juga registrasi. Itu Mbak. Kira-kira dari ketiga itu sudah terjalani Pak? Ya harus, karena memang ini merupakan kewajiban. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, kalau kita sudah konsekuen menjadi wakil rakyat, tidak memandang bahwa itu sulit, mudah, atau kita tidak mampu atau mampu, semuanya dilaksanakan. Karena kewajiban kita adalah bukan hanya 3 fungsi tadi. Bagaimana kita juga harus mengayomi masyarakat, bagaimana kita juga harus mengerti keinginan masyarakat, terlebih bahwa keluhan-keluhan masyarakat kita harus bisa merespon, dan kita bukan sekedar merespon, kita bagaimana memperjuangkan harapan dan keinginan masyarakat agar kehidupan mereka lebih nyaman, lebih damai, lebih punya harapan ke depan. Di antara kebutuhan sembako juga harus kita perhatikan, sejauh mana juga termasuk gejolak yang sekarang terjadi, harga segala macam naik, dicarinya sulit barang itu. Nah itu juga kita harus merespon, bagaimana kita bicara dengan pihak eksekutif, karena kita sebagai legislatif ya koordinasi dengan eksekutif, mencari solusi yang terbaik, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, sehingga harapan masyarakat bahwa anggota dewan bukan cuma harus diem tadi. Bagaimana apa yang diharapkan masyarakat, kita harus ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan biarkan masyarakat kesusahan, kebingungan, seolah-olah tidak ada yang bisa memperjuangkan mereka. Karena wakil rakyat adalah fungsinya harus memperjuangkan, dan aspirasi masyarakat harus didengarkan. Apa yang diharapkan masyarakat kita harus lakukan supaya masyarakat hidup tenang, damai, tentram, dan juga merasa nyaman. Itu sangat menarik sekali Pak. Lalu bagaimana kalau misalnya di era sekarang Pak ya, nasib tenaga honorer dan apa saja dampak dari kebijakan pusat Pak? Mungkin Kementerian PMBR-nya? Oke Mbak, jadi inilah fenomena yang terjadi di masyarakat, terjadi kegaduhan sekarang. Contoh salah satunya adalah yang terjadi dari saudara-saudara kita
aparatur sipil khususnya non PNS, tenaga-tenaga honorer. Beberapa bulan yang lalu terjadi kegaduhan di mereka seperti mereka berpikir bahwa karir untuk menghayal dan punya angan-angan menjadi PNS atau pegawai negeri serasa buyar. Kenapa? Karena dengan adanya isu yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada beberapa bulan yang lalu yang mengatakan masyarakat hanya menangkap sekilas saja karena tidak mengerti tentang aturan dan ketentuan. Mereka hanya melihat bahwa waduh jangan-jangan saya menjadi honorer selesai di 2023. Padahal sebetulnya tidak begitu juga karena ketentuan dan aturan itu sudah lahir dari tahun 2018. Pemerintah pusat melalui Kemenpan RB adalah menargetkan 5 tahun sampai 2023, maksudnya harapannya adalah tenaga honorer itu sudah tidak ada lagi digantikan dengan tenaga yang statusnya ditaikkan menjadi tenaga P3K. Nah, kalau P3K itu adalah status pegawai tenaga honorer tidak PNS, tetapi kalau bisa dikatakan seperti setengah honorer kalau menurut bahasa saya. Kenapa? Hak dan kewajibannya sebetulnya sama seperti PNS, tetapi hanya mereka tidak mendapatkan pensiun. Itu sudah diatur di Permen 49 di pasal 29 bahwa sebetulnya harusnya pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Lahirnya PP itu 2018 adalah tahapan 5 tahun itu mestinya pemerintah daerah, harapan dari pemerintah pusat sudah menyiapkan dalam rangka peningkatan uji kompetensi terhadap aparatur sipil yang non PNS agar pada saatnya setiap tahun dilakukan tes P3K atau pegawai negeri atau CPNS-nya agar mereka bisa meningkatkan kualitas, bisa meningkatkan SDM, bisa mereka mengikuti apa yang dilakukan atau diadakan oleh kementerian, misalkan tentang uji kompetensi dalam seleksi itu. Nah, kalau mereka sudah 2023 itu tujuannya supaya tidak ada lagi honorer-honorer. Mereka sudah menjadi P3K. Kesejahteraan dan lainnya seperti PNS hanya tadi sekali lagi tidak mendapatkan pensiun. Itulah menjadi harapan mereka sebetulnya. Hanya kurangnya penjelasan, kurangnya sosialisasi terhadap tenaga honorer sehingga dianggap bahwa 2023 apa yang disampaikan oleh kementerian akhir daripada segala karirnya di sana. Padahal masih ada sekalipun sekarang rekrutmen pemerintah pusat untuk menjadikan honorer tenaga PNS itu memang makin sini dalam ketentuannya makin dikurangi pegawai-pegawai yang PNS di negara tercinta Republik Indonesia ini. Nanti banyaknya adalah tenaga-tenaga bukan PNS tetapi P3K minimal. Jadi nanti setelah pensiun dia putus, tidak punya pensiunnya lagi, dia akhir masa jabatannya. Lalu bagaimana Bapak menanggapi isu beberapa bulan yang lalu hingga saat ini mengenai kegaduhan tenaga honorer di Provinsi Banten, Pak? Baik, jadi bagaimana Pak nanti di 2023 itu peraturan menteri seakan-akan menganggap tenaga honorer itu akhir dari segalanya? Kalau kami melihat sebagai wakil rakyat itu hal yang wajar, apa tanggapan atau reaksi dari masyarakat khususnya tenaga honorer. Karena bahwa mereka ini kan tidak mengerti apa sih sebetulnya peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan sesuai dengan Permen Menpan RB. Padahal sebetulnya itu bukan akhir dari segalanya karir mereka sebagai tenaga honorer. Tetapi karena memang sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat dan mereka juga tidak mengerti keteraturan atau peraturan yang ada di Kemenpan sehingga mereka menafsirkan yang tidak sesuai dengan konteks daripada Perpres nomor 49. Kalau kami sering jelaskan pada masyarakat bahwa tenaga honorer itu sebetulnya bukan akan dihentikan atau bukan akan dipecat, justru itu sebetulnya yang harus disikapi oleh mereka dalam rangka peningkatan SDM-nya. Karena 2023 itu sebetulnya bukan program terakhir yang harus dilakukan Kemenpan kepada masyarakat.
itu sudah tersusun dalam dalam peraturan pemerintah nomor 49. Tadi sudah disampaikan bahwa tahapannya peraturan menteri itu, peraturan pemerintah itu dari tahun 2018 sampai 2023. Sebetulnya harusnya pemerintah daerah menangkap sinyalemen itu sehingga mempersiapkan tenaga-tenaga honorer yang ada di provinsi, 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, agar dalam rangka peningkatan kualitas, peningkatan SDM, juga uji kompetensi harus dilakukan sehingga di saat pemerintah pusat melalui Kementerian Menpan RB, mereka di saat ada seleksi mereka sudah siap semua, bisa mengikuti yang namanya seleksi apapun yang dipertanyakan dalam kontestasi itu. Karena bukan apa-apa, tenaga honorer itu justru akan ditingkatkan menjadi tenaga P3K kualitasnya ataupun bidang kesejahteraannya. Karena setahu saya kalau tenaga P3K itu adalah levelnya hampir sama dengan PNS. Hanya yang beda adalah tenaga P3K itu tidak mendapatkan gaji pensiun. Artinya bahwa bagi mereka lebih bagus statusnya dengan P3K, kesejahteraannya lebih bagus. Inilah perhatian pemerintah terhadap tenaga honorer karena ke depan bahwa PNS itu akan selalu dikurangi. Makin sini makin kurang. Kebutuhan PNS di setiap lembaga OPD, pemerintah Provinsi Banten atau daerah kabupaten kota pun sudah tidak bisa dipenuhi. Makanya nanti tenaga-tenaga P3K, kenapa harus ditingkatkan sesuai dengan harapan dan keinginan Kemenpan RB? Karena akan menempati posisi-posisi strategis nantinya. Ada semua, mereka tutukinnya ada, lain-lainnya ada. Oleh karena itu, berkewajibanlah kami sebagai wakil rakyat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan dan kami sudah koordinasi dengan Kemenpan. 2023 itu bukan akhir daripada segalanya, disampaikan sekali lagi. Karena ini bukan Provinsi Banten saja tenaga honorer yang gaduh, seluruh Indonesia kegaduhan itu ada. Apa yang gaduh? Karena tidak jelas, tidak ngerti, tidak ada yang menyampaikan secara detail apa yang ada dalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Itulah masalahnya. Jadi kami sebagai wakil rakyat wajar menjelaskan kepada mereka supaya mereka bisa bekerja dengan nyaman, dengan tenang, tidak gundah, tidak kekhawatiran timbul. Nah itulah fungsinya Dewan, karena Dewan sebagai pengayom masyarakat. Insya Allah kami selalu konsisten itu. Dan memang anggota DPRD Provinsi Banten harus ada di tengah masyarakat. Di saat masyarakat susah, di saat masyarakat memerlukan informasi, di saat masyarakat perlu perlindungan, itulah Mbak. Insya Allah kami selalu ada di tengah masyarakat sekali lagi karena memang kewajiban kita memberikan kenyamanan dan memberikan pengertian, memberikan perlindungan dan hal-hal lain yang hubungannya dengan rakyat kita, masyarakat kita. Baik, sebenarnya pemerintah daerah ini Pak, siapa sih Pak akan kebijakan Kemenpan RB ini? Sebetulnya kalau bicara tentang pemerintah ya, kalau sudah itu menjadi satu keputusan dari pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah atau peraturan dari RB, tidak bicara siap dan tidak siap, semuanya harus siap karena ini menyangkut kebutuhan keputusan yang kebijakan yang harus disosialisasikan dengan masyarakat khususnya kepada tenaga-tenaga honorer. Karena pemerintah dalam posisi ini adalah justru menjadi pembina kepada tenaga-tenaga baik PNS maupun tenaga non PNS yang disebut honorer. Kenapa? Nah, di saat mereka terjadi kegundahan, kegalauan dengan terbitnya isu dari Kemenpan bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 pasal 22 bahwa tenaga honorer tahun 2023 itu dianggap oleh mereka sekali lagi akhir dari segalanya, mereka dianggap akan diberhentikan atau dipecat. Padahal sebetulnya ada fungsi yang terutama di pemerintah daerah atau pemerintah pusat, fungsi pembinaan terhadap aparatur, aparatur sipil. Kenapa? Ya harusnya diberikan pengertian termasuk tadi sekali lagi dalam rangka peningkatan uji kompetensi. Itu wajib pemerintah. Berupa apa? Berupa diklat, berupa pelatihan, berupa lain-lainnya supaya standarisasi
untuk P3K memiliki kualitas yang luar biasa terhadap aparatur sipil, khususnya dalam tema ini adalah tenaga honorer. Insya Allah mudah-mudahan ke depan pemerintah provinsi kolaborasi eksekutif legislatif antara pemerintah dan juga parlemen atau anggota dewan, kita sama-sama memberikan kenyamanan, ketenangan bagi mereka agar mereka tenaga honorer juga rakyat kita. Kalau sekarang akan dipecat di Banten ini kurang lebih tenaga honorer itu 15.000 bahkan 17.000. Yang 7.000 sampai 8.000 adalah tenaga honorer, tenaga pengajar di sekolah. 3.000 kurang lebih adalah tenaga honorer di bidang kesehatan. Nah, kurang lebih yang sifatnya ada di OPD umum, tenaga honorer kurang lebih sekitar hampir 7.000 atau 8.000. Nah, insya Allah mudah-mudahan setelah kami kumpulkan, kami coba diskusi dengan mereka, dengan pimpinan kami, anggota DPRD Provinsi Banten dan seluruh unsur pimpinan, ketua, wakil ketua, sudah kita tanggapi, kita audiensi dengan mereka, mereka akan berharap untuk audiensi dengan kita sudah laksanakan semuanya. Dan insya Allah bahwa itu sudah cukup gamblang dan jelas diberikan pengertian pada mereka dan mereka untuk mempersiapkan diri setiap tahun kerjasama dengan Kementerian Menpan RB bahwa kita akan mengajukan siapa saja tahun ini, misalkan rencana kalau tidak salah 2022 ini dari honorer menjadi P3K itu lebih daripada 1.300 orang. Mudah-mudahan jumlah ke depan makin banyak sehingga beberapa tahun ke depan bahwa tenaga honorer semuanya sudah berubah status menjadi pegawai pemerintah P3K. Insya Allah. Nah, itulah yang diharapkan oleh pemerintah. Pemerintah tidak akan tinggal diam, pemerintah tidak akan menutup mata apa yang diharapkan oleh semua aparatur sipil, baik PNS maupun non-PNS. Mudah-mudahan bukan P3K saja. Nanti di antara tenaga honorer ada juga yang tes CPNS-nya bisa diterima. Mudah-mudahan hayalan mereka dari mulai masuk kerja pasti inginnya menjadi aparatur sipil, menjadi pegawai negeri. Mudah-mudahan baik yang memang jadi PNS maupun jadi P3K sama semuanya harus diterima karena itulah satu aturan, satu ketentuan yang bukan untuk merugikan rakyat ataupun aparatur termasuk tenaga honorer. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya untuk mengisi podcast ini. Sama-sama Mbak Rami, ya saya juga alhamdulillah terima kasih diundang ke Barat TV sehingga kita bisa diskusi, bisa bicara lain-lain. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dengan isu-isu yang bisa diberikan penjelasan